Untuk menyebut pecahan yang kecil itu tuh memang menggunakan Ya. istilah perak. Kalau di Malaysia Saya apa? faham shilling perak lah. Shilling gitu. Assalamualaikum. Hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. So di video kali ini kami akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kami yang memang belum sempat kami jawab juga dan beberapa di antaranya memang pertanyaan yang kami ingin jawab gitu ya. Oke. Langsung aja ya berarti ya. Oke, pertanyaannya yaitu dari bukan pertanyaan kalau ini ya, untuk kami ingin mengklarifikasi juga gitu kan. Boleh. Yang memang bersangkutan dengan video tersebut. Kita nak buat penjelasan lah. Ya, penjelasan gitu. Nah, Kak, ada ini dari Siti Nurhayati. Itu tuh bilang, musola di mall dan umum dan masjid juga dipisah kok antara pria dan wanita. Saya di Jakarta semuanya dipisah, tergantung kakak tinggal di mana, gak semuanya disamaratakan. Ini konteksnya musola di mall juga dipisah. Jadi apa yang cuba dibahaskan dekat dalam video sebelum ni, kita tu bercakap tentang ruang ambil wuduk. Ya. Ruang ambil wuduk untuk perempuan itu macam tak ada apa? Tidak ada sekat kalau di sini. Tidak ada sekat. Maksudnya orang luar tu boleh nampak sebab dia tidak menutup keseluruhan bahagian tu lah. Memanglah diasingkan tempat ambil untuk perempuan, tempat ambil untuk lelaki. Tapi tidak di kawasan tu tidak menutupi lah. Kawasan perempuan tidak menutupi. Dia masih terbuka juga. Itu yang dimaksudkan dekat dalam video tu. Jadi memang kalau musolanya tempat untuk sholat itu memang pasti dipisah. Pasti dipisah gitu kan. Ataupun ada sekat atau hijab yang membatasi antara tempat sholat untuk laki-laki dan juga perempuan, tapi untuk tempat wudhunya rata-rata masih terlihat oleh lawan jenis gitu. Misalkan kalau untuk laki-laki mungkin tidak begitu riskan ya, begitu riskan karena aurat laki-laki pun sangat bisa terjaga dengan pakaian yang mereka pakai untuk sholat atau ya pakaian pada umumnya di sini lah gitu. Tapi untuk perempuan kan kita harus membuka jilbab, harus membuka kerudung dan itu aurat kita. Membuka bagian tangan untuk berwudu itu merupakan aurat juga. Jangankan untuk rambut, untuk bagian tangan sebelah di sini, untuk kaki pun telapak kaki itu aurat untuk wanita gitu. Jadi masih banyak tempat-tempat wudu yang memang untuk perempuan itu terlihat ketika kita akan membuka untuk berwudu lah, untuk berwudu itu masih terlihat dari luar terutama oleh lawan jenis itu sih. Ya, kecuali kalau di masjid-masjid besar gitu kayak Istiqlal itu kan kita masuk dulu jauh gitu, sangat aman untuk kita dan sangat selese. Gitu. Ya. Itu yang ingin kami bahas. Okey, yang kedua dari Siti Nurhayati, masih orang yang sama. Pom bensin sebaiknya diisikan, membuka lapangan kerja kepada rakyat. Itu ya, kalau dari pihak saya setujulah. Ya, setuju. Di sini ada komen dari Heru Rohadi. Betul, warga Indonesia besar memberikan mereka pekerjaan dengan pom bensin dilayani petugas. Ya. Sebelum ni tahun 2022 lah kot kan last. 2022 saya masih melihat pom bensin ni ada petugas yang mengisikan minyak di motor-motor gitu kan. Tapi in this year saya pergi dah ada kenyataan dekat situ layan diri gitu kan. Layan diri. Oh, sekarang ni dalam proses untuk mengurangkan pekerja lah kot. Tambah-tambah keadaan ekonomi, wallahualam. I'm not sure. Tapi memang kalau saya sendiri setuju dengan komentar tersebut karena memang rakyat Indonesia ini banyak banget gitu kan. Apalagi kalau lagi masa-masa peak hour ataupun kayak Idul Fitri atau itu tuh di pom bensin itu pasti beraturnya itu panjang banget Kak. Panjang banget. Kebayang nggak kalau misalkan kita
isi bensin sendiri, apalagi kalau misalkan ada yang belum terbiasa kayak gitu, jadi lama untuk proses pengisian bensin itu sendiri kayak gitu. Kecuali kalau memang tempat pengisian bensinnya itu sudah merata banyak sekali gitu kan, dan orang-orangnya sudah terbiasa, ya itu butuh proses juga. Nah itu tidak masalah gitu. Tapi untuk sekarang sepertinya ya memang lebih sesuai, lebih cocok untuk ya ada petugasnya seperti itu. Oke, kemudian ini ada dari Ade Sidarta ya. Nah, Sidarta itu menyebutkan kalau di menit-menit pertama kok yang mewakili Indonesia memakai istilah perak untuk uang Indonesia. Ini sangat membingungkan orang Malaysia karena uang Indonesia bukan perak tapi rupiah. Ya, mata uang Indonesia memang rupiah gitu kan. Tapi kami memang menyebut dulu gitu untuk menyebut pecahan yang kecil itu tuh memang menggunakan istilah perak. Kalau di Malaysia saya paham shilling perak lah. Shilling gitu. Uang logam. Uang logam. Bukan berarti saya menyebutkan kalau mata uang Indonesia itu perak, karena memang bukan. Everybody knows that currency of Indonesia is IDR, Indonesian rupiah, gitu kan. Terus ini juga ada yang menambahkan, masih Heru Rohadi. Wow, ini banyak sekali berkomentar ya kalau saya lihat gitu. Itu menanggapi pernyataan yang sebelumnya mengenai perak tadi tuh. Ya, yang perak itu Heru itu bilang memang dulu di tahun 70, 80, 90-an uang nominal kecil dan berupa koin umumnya disebut perak gitu. Misal uang koin Rp50, kita biasa kata 50 perak. Gitu. Uang koin Rp25 kita biasa kata 25 perak. Sebutan perak khusus untuk uang berupa koin, bukan kertas. Gitu. Karena memang dulu itu banyak sekali uang logam yang terbuat dari perak ataupun emas gitu kan. Tapi ya kita biasanya sebutnya perak kayak gitu. Nah, asal muasal sebutan itu Heru sendiri belum tahu gitu kan. Mungkin karena saat itu uang koin yang dibuat di Indonesia memiliki warna silver atau perak. It makes sense. Tidak seperti memasuki tahun 2000-an, uang koin Indonesia mulai berwarna, ada yang kuning seperti warna kuningan. Kayak gitu. Kemudian kalau misalkan tidak dibilang perak, itu akan malah lebih membingungkan gitu kan. Apalagi untuk di Malaysia itu kan biasanya sen. Kalau misalkan 20 sen itu masih disebut 20 ringgit, nominalnya akan berbeda. 20 ringgit dengan 20 sen beda nggak? Jauh. Nah, kalau kebetulan kalau di Indonesia itu nolnya itu banyak. Kalau sekarang tidak terbiasa dengan menyebutkan perak itu karena memang ya sudah jarang digunakan. Kalau dulu sebutnya perak. Ya, untuk nominal-nominal kecil dan uang logam. Oke, mungkin itu saja untuk sesi jawab komen ya. Akan ada sesi selanjutnya atau video selanjutnya karena ini udah cukup panjang itu ya. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.